Bum, bum, bum. Tanah bergetar dan pohon bergoyang-goyang. Itu pasti gajah yang datang. Tebak buaya yang berjemur di tepi sungai. Cepat menyingkir, desis seekor ular yang melingkar malas di atas pohon. Gajah badannya besar, gajah badannya bau sekali tahu. Biur, kecipa air terdengar saat para buaya yang sedang berbaring di tanah menghilang ke dalam air satu persatu. Loh, gajah bingung. Kenapa para buaya itu mendadak pergi? Padahal aku senang mengobrol dengan mereka. Habis hadangmu haus saja, komentar Kudanil sambil menutup hidungnya. Perlahan Kudanil juga beranjak pergi. Gajah duduk dengan cemberut di tepi sungai. Masa sih tak ada yang mau bermain denganku? Apa betul badanku bau sekali? Gajah bertanya-tanya. Itu ada gajah, awas, sorak segerombolan rusa. Lebih baik kita mengambil minum nanti saja, terletuk seekor rusa. Aku tak tahan dengan bau badan gajah. Tunggu, teriak gajah. Percuma rusa-rusa itu pergi dengan bersungut-sungut. Gajah makin sedih. Ia duduk sambil menggaruk-garuk kepala dengan belalainya yang kecil dan pendek. Ya, belalai gajah pendek sekali. Tak sebanding dengan badannya yang besar. Sudah lama tidak ada yang bermain denganku. Kemarin semua orang kabur kalau kudekati. Hari ini juga. Sampai kapan aku harus begini? Gajah mulai menangis. Air mata membasahi hidung dan matanya, lalu mengalir jatuh ke sungai. Wah, ada apa ini? Mengapa mendadak banjir di sungai? Tegur seekor ikan yang mendadak menampakkan dirinya di permukaan air. Aku sedih, jawab gajah terisak. Tak ada yang mau berada di dekatku, makanya mandi dong, sahut ikan tersebut. Lihat tuh, banyak kotoran menempel di tubuh besarmu. Belalaimu yang pendek dan mungil itu juga penuh kotoran. Tapi aku tak tahu caranya mandi. Gajah makin terseduh, ia menangis sejadi-jadinya. Snif, snif, gajah mendadak berhenti menangis. Aduh, hidungku tersumbat, keluh gajah. Rupanya saat menangis air mata mengalir ke dalam hidungnya, membuat hidungnya tersumbat. Gajah menarik hidungnya dengan kakinya. Fiuh, desah gajah setelah menarik hidungnya. Aku bisa bernapas lagi sekarang. Lalu, astaga, gajah menangis lagi. Wah, hidungku tersumbat lagi. Gajah menarik hidungnya yang penuh berisi air. Setelah merasa lega, gajah kembali menangis. Begitu seterusnya hingga berhari-hari, gajah berulang kali menarik hidungnya. Akibat menangis berhari-hari, gajah merasa haus. Ia pergi ke tepi sungai untuk minum. Tiba-tiba gajah terpana melihat bayangan dirinya sendiri di air. Hidungku, pergi gajah. Hidungku menjadi panjang. Rupanya karena sering ditarik, hidung gajah menjadi panjang. Hidungnya yang sudah menjadi panjang itu menyentuh air. Gajah menengadahkan kepala dan menegakkan belalainya ke udara. Kemudian, surut, gajah menyemburkan air melalui belalainya. Wah, segarnya, teriak gajah saat semburan air itu mengenai tubuhnya. Ia segera saja menyembur-nyemburkan air ke seluruh badan. Kamu gajah kan? Bisik seekor rusa yang tiba-tiba datang mendekat. Kamu kelihatan sangat berbeda, kata si rusa kagum. Kamu kelihatan sangat berbeda, kata si rusa kagum. Ya, belalaiku sekarang panjang, sahut gajah bangga. Bukan itu saja, jawab rusa. Badanmu sekarang bersih, kamu tak bau lagi. Gajah menyeringai. Belalai panjang ini membuatku bisa mandi. Mandikan kami juga dong, pinta rusa dan kawanannya. Dengan gembira, gajah menyemprotkan air ke arah para rusa. Para rusa bersorak, hore, gajah bersih, gajah sudah mandi. Sejak saat itu, gajah rajin sekali mandi. Ia punya banyak teman dan tentu saja tidak pernah menangis lagi. Tahukah kamu belalai gajah dapat mencium bau air dari jarak 5 km? Itu karena belalai gajah memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Sekali sedot, belalai gajah dapat menampung 14 liter air. Gajah dapat berjalan atau menenggelamkan tubuhnya di dasar sungai yang dangkal tanpa kehabisan nafas. Caranya dengan mengangkat belalainya ke atas permukaan air. Lucu ya? Gajah juga menggunakan belalainya untuk saling memeluk sebagai ungkapan rasa sayang.